Selamat siang, Romo dan ibu-ibu semua. Karena sudah jam 2 ya, jam 14 tepat, bisa kita mulai dulu acara webinar pada siang ini. Terima kasih kehadirannya ibu-ibu dan terutama Romo Ferry yang sudah berada di antara kita. Sebelum kita memulai rangkaian acara ini, marilah kita buka dulu dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Nani. Silakan Ibu Nani. Baik, Ibu-ibu, juga Romo, mari kita buka webinar siang ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala berkat dan rahmat-Mu yang senantiasa Kau limpahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan telah Kau hadirkan kami semua dalam webinar siang hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami satu persatu jamaah setiap kami Tuhan, agar kami sungguh dapat mengikuti webinar dalam rangka Hari Pangan Sedunia ini dengan baik, dan hasilnya pun akan menjadi berkat bagi sesama. Berkatilah Romo Ferry yang akan membawakan acara siang hari ini, Tuhan senantiasa Kau limpahi berkat kesehatan, juga pelayanan yang menjadi berkat untuk sesama. Tuhan, kami juga mohon berkat-Mu bagi teman-teman kami yang belum bisa join pada siang hari ini. Ya Tuhan, senantiasa Kau limpahi kesehatan dimanapun mereka semua berada. Ya Tuhan, semua ini kami persembahkan kepadamu demi kemuliaan dan keluhuran nama-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Ana, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Nani. Berikutnya kita akan mendengarkan pembukaan dan sambutan dari Ibu Widi sebagai Ketua Cabang Wanita Katolik RI Santa Bernadette. Silakan Bu Widi. Ya, terima kasih Ibu Ika. Sekali lagi Romo Ferry terima kasih untuk kehadirannya, menyediakan waktu untuk kami semuanya sehingga kami pada kesempatan hari ini bersiap untuk belajar. Yang semoga nanti seperti harapan Romo tadi di awal-awal kita ngobrol sedikit, kita semuanya bisa menerapkannya. Jadi hari ini kalau kita melaksanakan webinar bagaimana menerapkan pola makan dan konsumsi makanan sehat, nah ini harapannya kita sebagai ibu-ibu bisa sungguh-sungguh melaksanakannya. Jadi yang penting bukan hanya tahunya, tapi setelah tahu pelaksanaannya seperti apa. Ya tadi Romo memberikan challenge. Nanti kalau mau belajar masak yang sehat ada di tempat Romo. Nah nanti mari ibu-ibu semuanya nih kita jawab tantangan Romo untuk bersama-sama menjadi berkat bagi sesama. Pertama kali pasti melalui keluarga kita masing-masing. Setelah itu baru nanti menularkan ke yang lain. Ya saya yakin di sini ibu-ibu memang ibu-ibu hebat Romo. Semangatnya luar biasa walaupun usia sudah sudah boleh dibilang sangat senior tapi semangat masih sangat junior. Banyak Romo di sini. Nah, termasuk Ibu Stefani ini juga terima kasih Bu Fani yang sudah menggagas dari awal, sudah apa istilahnya ngetek dulu apa tuh. Jadi sudah pertama kali itu ke Romo dulu ya untuk bisa melaksanakan webinar pada hari ini. Tidak mudah, Romo ini sangat sibuk. Nah semoga nanti apa yang diberikan Romo pada kesempatan hari ini sungguh-sungguh bisa menjadikan modal bagi kita untuk kita melakukan seperti halnya ya arah dasar kita setiap tahun tentunya ya Hari Pangan Sedunia ini kan selalu ada setiap tahun. Jadi semoga ibu-ibu ini sungguh-sungguh boleh menjadi tiang bagi semua harapan-harapan terlebih firman Tuhan yang sudah dilakukan.
Terima kasih, selamat mengikuti webinar pada hari ini. Sekali lagi Romo, terima kasih untuk kesempatannya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar sehingga ibu-ibu juga semakin mengerti. Selamat mengikuti webinar, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih Ibu Widi. Nah, untuk menyingkat waktu, kita segera berkenalan dulu dengan Romo. Siapa sih Romo Ferry ini? Nah, Romo Ferry ini lahir di Bandung ya Romo, ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 2 Februari 1990. Romo Ferry ini sangat concern dengan isu-isu lingkungan hidup. Sejak tahun 2014, beliau tinggal dan berkarya di Eco Camp di Jalan Dago Pakar Barat nomor 3 Bandung yang dikelola oleh Yayasan Sahabat Lingkungan Hidup. Salah satu kegiatan di Eco Camp adalah Spirit Camp yang ditujukan untuk anak-anak dan remaja. Mereka ini menyepi di camp, belajar mengenal alam, atau belajar dari bumi istilahnya ya Romo ya. Nah, karena keterlibatan beliau ini, Romo Ferry sampai menulis disertasi berdasar pengalaman bersama para kaum muda lintas agama. Jadi bukan cuma orang Katolik aja ya Romo, jadi semua lintas agama, hingga memperoleh gelar doktor pendidikan dari Universitas Pendidikan Bandung. Nah, dari situs EcoCamp ini, karena kemarin pembicara Romo Ferry, jadi saya buka-buka situs EcoCamp, saya mengutip ada 7 kesadaran hidup ekologis ya Romo. Salah satu aspeknya adalah hemat demi keadilan sosial. Nah, untuk satu aspek ini, seharusnya kita bisa berperan aktif, terutama dalam isu pangan. Karena kita sebagai ibu-ibu kan juga menyediakan makanan ya buat keluarga. Bukankah setiap hari kita juga mengkonsumsi makanan? Nah, pas dengan hari ini adalah hari peringatan pangan sedunia. 1 miliar penduduk bumi, kalau tadi Ibu mendengar surat gembala ya, ada 1 miliar penduduk bumi menderita kelaparan, tetapi sepertiga makanan di bumi dibuang percuma. Itu dari Laudato Si. Nah, menurut Kementerian Lingkungan Hidup ini yang membuat prihatin juga, 39,8% dari sampah yang dibuang di Indonesia itu adalah sampah makanan. Dan terkhusus di Surat Gembala Uskup Agung Jakarta yang dibacakan hari ini, di Tangerang itu, di tempat kita berdomisili ini, orang membuang sampah makanan itu kalau dihitung-hitung itu nilainya sampai 5 juta per tahun. Nah, kan gede banget ya, kayaknya kalau kita membuang sedikit makanan mungkin nggak berarti, tapi ketika dikumpulkan selama setahun itu ternyata 5 juta per tahun per orang. Nah, tentu kita nggak ingin hari ini berlarut-larut. Jadi kita akan bersama-sama mendengarkan paparan dari Romo Ferry, bagaimana sih kita bisa berperan menerapkan pola konsumsi makanan yang sehat dan ekonomis sebagai wujud penghormatan martabat manusia. Monggo Romo silahkan. Romo, waktunya sampai jam 15.30 Romo. Silakan, Romo. Selamat siang Ibu-Ibu, terima kasih atas undangannya. Saya izin langsung share saja ya. Langsung izin share screen ya. Apakah terbaca Ibu-Ibu? Baca Romo. Apakah sudah terbaca? Ya, sudah ya? Sudah. Ya, jadi setiap 16 Oktober adalah Hari Pangan Sedunia. Kita merayakannya dan ibu-ibu juga melakukan kegiatan. Saya kira itu sesuatu yang baik ya. Jadi kalau di surat gembala yang KAJ ada 1 miliar, di sini tulisnya 820 juta orang yang kelaparan ya. Termasuk kekurangan gizi, ada yang stunting dan sebagainya. Sementara itu ya betul bahwa kita ini membuang-buang makanan secara sangat luar biasa ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita lakukan? Izinkan saya mungkin mengawali dulu dengan bertanya ya. Bumi ini saat ini sedang krisis. Ini adalah sumber-sumber yang disebut sumber-sumber gas rumah kaca yang membuat bumi ini makin panas ya. Menurut ibu-ibu yang paling kontribusinya paling besar itu mana ya dalam merusak bumi dan membuat bumi makin panas? Ada yang mau menjawab? Yang mana Bu? Boleh buka mic langsung aja menyebut. Industrimu. Yang mana? Industri ya, ada lagi? Kebakaran hutan.
Kebakaran hutan ada lagi? Tambang batu bara. Tambang batu bara ada lagi? Sampah. Sampah ya. Ini sementara ini saja. Artinya kalau proses industri, apakah pertanyaannya kita harus menutup semua pabrik? Tambang batu bara, apakah kita harus menutup semua tambang batu bara? Nanti listrik kita dari mana begitu ya? Jadi ini jawaban-jawaban ini memang tidak terlalu mudah. Biasanya orang mengatakan industri, listrik, energi, dan transportasi. Ini persentasenya ya. Listrik itu 25%, pertanian 24%, industri 21%, transportasi 14%, dan energi 10%. Itu kontribusi sektor-sektor itu di dalam membuat rumah kita bersama, bumi ini makin rusak. Nah, saya mau mengutip satu penelitian yang dilakukan di 3 negara, sebenarnya Inggris, Selandia Baru, dan Australia, yang mengatakan ada 3 krisis. Satu, pemanasan global, sekarang ini disebut bukan perubahan iklim, tetapi krisis iklim. Yang kedua, kesehatan. Yang ketiga adalah kelaparan. Ya. Dan menurut penelitian tahun 2019 ini yang dilakukan 3 tahun, penyebabnya cuma satu ya, yaitu sistem pengelolaan pangan yang tidak sehat dan tidak adil yang dikendalikan oleh sistem politik dan sistem ekonomi yang dikuasai nafsu mencari keuntungan setinggi-tingginya dari perusahaan-perusahaan di dunia ya. Jadi satu yang penyebabnya adalah sistem pangan yang tidak sehat dan tidak adil ya. Jadi ini terutama sebetulnya adalah sistem pertanian yang bukan organik. Maka sarannya sebenarnya kita beralih ke pertanian organik ya. Cara kita menyiapkan lahan, menanam, mengolah kemasan, pengawetan, transportasi, dan seluruh kebiasaan makan kita harus beralih dari pertanian atau peternakan industrial ke pertanian dan peternakan lokal organik yang didukung sistem ekonomi, bukan kapitalis, dan sistem politik yang mendukung pertanian lokal dan organik serta didukung konsumen. Ini karena hasil penelitian jadi kalimatnya panjang ya. Tapi biasanya kita membedakan 2. Satu itu aspek produsen dan aspek konsumen. Nah, saya siang ini ingin mengajak kita justru terutama sebagai konsumen untuk menjadi konsumen yang sadar ya. Saya tidak mengajak ibu-ibu bertani atau menanam, tetapi menjadi konsumen yang sadar ya. Nah, Paus menulis surat kepada ibu-ibu WKRI Ciledug. Sudah sampai belum Bu suratnya Bu? Surat dari Paus ini sudah pernah sampai atau belum Bu ke Ciledug? Pernah Diterbitkan sebenarnya. tahun 2015, jadi sudah 7 tahun yang lalu ya. Dan Paus mengatakan kita memerlukan perubahan besar dalam gaya hidup, dalam pola produksi dan konsumsi. Jadi fokusnya konsumsi bukan produksi ya. Mengakui perlunya perubahan dalam gaya hidup sekali lagi adalah dalam konsumsi. Paus juga menulis kebiasaan dan memboroskan dan membuang makanan itu telah mencapai suatu tingkat yang belum pernah ada sebelumnya. Lebih dari 1/3 dibuang ya, dan kata Paus ini mungkin harus dimasukkan ke dalam hati. Setiap kali makanan dibuang itu seolah-olah mencuri dari meja orang miskin. Ini kata Paus ya. Paus ini pimpinan siapa Bu? Umat siapa Bu? Kita semuanya. Gereja Katolik. Ibu-ibu ini masih Katolik atau tidak? Ya. Tulen Ya, kalau masih Katolik harusnya kan membaca surat Paus ya Bu ya. Udah baca belum Bu? Nah, kalau belum tolong dibaca ya. Nah, sekarang ini beberapa catatan. Jadi Indonesia ini juara kedua produsen sampah pangan ya. Jadi maksudnya juara kedua yang paling banyak membuang makanan sesudah Saudi Arabia ya. Jumlahnya total 13 juta ton atau setara dengan 27 triliun atau bisa memberi makan 28 juta orang. Luar biasa ya. Penduduk Jakarta membuang makanan hampir 3.600 ton setiap hari. Ya, rata-rata tiap penduduk Indonesia, termasuk kita semua, membuang sekitar 300 kg makanan setiap hari. Di surat Gembala ada data yang lain mengatakan nilainya sekitar 5 juta ya. Kalau kita lihat sampah, ada 12% sampah plastik, 17% sampah kertas dan kemasan kertas. Ada 44% sampah organik, 9% sampah gelas dan kaleng. Sebetulnya kalau mau diteliti lagi, sebagian besar ini menyangkut makanan. Jadi sampah plastik umumnya juga kemasan makanan. Sampah kertas juga kemasan makanan. Sampah organik tentu saja ya.
Bahkan sampah gelas dan kaleng juga sebetulnya ada hubungannya dengan makanan. Ini ada beberapa data makanan, yaitu bahwa kita ini mengimpor pangan itu sampai 126 triliun. Jumlahnya agak keterlaluan ya. Yang paling banyak itu gandum. Ya, makanya Pak Jokowi sampai ke Ukraina karena sebagian dari Ukraina. Ya, nilai impor gandum itu di atas 10 juta ton. Beberapa hari yang lalu di Kompas bahkan sudah 11 juta ton lebih. Ya, dan nilai rupiahnya juga besar sekali. Kita ini terlalu banyak makan roti, mie, dan kue-kue. Ya, bahkan buah pun masih impor. Ya, sayuran pun masih impor, agak aneh. Sementara sebetulnya buah-buah dan sayuran impor itu sebetulnya banyak sekali mengandung proses-proses kimiawi yang tidak sehat. Ya, ini contoh betapa industri pertanian kita itu sangat tidak sehat. Misalnya 65% petani bawang merah di Brebes keracunan pestisida. Istrinya 78%, anak-anaknya 90%. Jadi hampir semua orang keracunan pestisida ya. Ini masih data yang tadi ya, Indonesia membuang sampah 13 juta ton ya. Membuang makanan nilainya juga besar, kalau dihitung-hitung bisa sampai 330 triliun nih. Entah bisa dibuat apa ini? Ada yang punya uang 300 triliun? Luar biasa ya. Sementara orang kelaparan masih sangat banyak, usia petani juga masih udah makin tua, orang makin tidak mau ya. Sebenarnya Indonesia bisa jadi lumbung pangan ya. Ini beberapa catatan. Jadi konsumsi beras kita ini sudah terlalu banyak, 110 kg per tahun. Kalau belum makan nasi, merasa belum makan, padahal udah makan segala macam. Konsumsi gandum juga sudah terlalu besar, sampai 28%. Ya, jadi kayaknya ini beberapa catatan yang harus kita kurangi. Mungkin ibu-ibu tidak ada, mudah-mudahan. Belanja rokok kita juga 400 triliun, itu luar biasa ya. Jadi sekali lagi penyebab seluruh kerusakan bumi ini adalah sistem pangan yang tidak sehat dan tidak adil. Ya, terutama industri pertanian kimiawi, peternakan, penangkapan ikan di laut dan sebagainya. Jadi ini kalau mau kita harus mengurangi makan daging, mengurangi makan ikan dan sebagainya. Ini ada beberapa film yang ibu-ibu bisa memperhatikan, semuanya ada di Netflix yang bisa dilihat ya. Konspirasi ini adalah ajakan kalau manusia tidak mengurangi makan daging sampai 50%, maka bumi tahun 2050 sudah tidak layak dihuni ya. Film Seaspiracy tahun 2008, ikan di laut akan punah. Ya, jadi harus mengurangi makan ikan. World Health adalah konspirasi dari industri daging dan ikan dengan bahkan perusahaan farmasi, pemerintah, LSM, lembaga kesehatan, bahkan asosiasi kesehatan yang akhir-akhirnya membuat bumi tidak sehat, juga manusia tidak sehat. Ya, ini masih ada film Kiss the Ground, kalau mau menyelamatkan bumi mulai dengan menyelamatkan tanah. Game Changers tentang orang-orang yang gaya hidupnya vegetarian dan vegan tapi juga sehat, kuat dan sebagainya. Ini masih total food loss ya. Nah, saya mau berhenti dulu di sini sementara. Dari data-data ini, meskipun agak cepat, apakah ada pertanyaan dulu, ibu-ibu? Kita diskusi sebentar sebelum saya melanjutkan. Saya potong dulu di sini. Saya ingin membuka kesempatan ini ibu-ibu bertanya dan menanggapi lebih dahulu. Ini aspek pengetahuannya ya. Silakan. Romo, yang Ya. dimaksud dengan makanan terbuang itu makanan jenis kayak seperti apa ya, Mo? Jadi di dalam kosakata makanan yang dibuang ada dua, yaitu food loss dan food waste. Food loss itu adalah dari produksi sampai tanda petik di meja makan kita. Ya, misalnya petani menanam pisang, tapi pisangnya ada yang kurang bagus bentuknya sehingga tidak dijual gitu kan. Kemudian sampai di supermarket ada yang busuk, itu jadi food loss ya. Kalau food waste itu sudah kita beli, sudah ada di rumah kita tapi tidak dimakan atau busuk atau dibuang. Misalnya kita beli pisang 1 sisir, yang dimakan hanya setengah, yang lainnya busuk, itu sudah jadi food waste. Ya, kita membeli makanan 1 ekor ayam misalnya, yang dimakan hanya sebagian tidak dimakan, keburu basi, dan itu termasuk food waste, Bu. Oke, makasih Romo. Ya, yang lain?
Silakan lebih baik tanya jawab dulu supaya paham. Ini baru beberapa data ya. Romo tadi kan Silakan. disebutkan bahwa Indonesia negara kedua yang membuang makanan selain Arab Saudi ya Romo kalau nggak salah tadi. Iya. Nah itu apakah terkait dengan apa ya seperti budaya gitu atau apa sih Romo sebenarnya apa yang mendorong hal itu? Saya tidak tahu, Bu. Saya tidak bisa mengaitkannya dengan kebetulan tanda petik dua-duanya negara dengan penduduk Islam yang besar ya. Tapi penelitian itu tidak mengatakan sesuatu tentang hubungannya dengan agama dan budaya. Tapi lebih kebiasaan saja, Bu. Jadi kesimpulan ke arah agama dan budaya tidak ada, Bu. Ada yang lain? Mending Romo. Ya? Romo, tadi Romo sampaikan bahwa kita sebaiknya mengurangi mengkonsumsi daging dan ikan. Dan juga tadi Romo sampaikan gandum. Itu maksudnya seperti apa ya Romo? Jadi konsumsi daging kita ini sudah tidak sehat lagi. Kita terlalu banyak, Bu, secara global ya. Kalau kita tidak menghentikan 50% konsumsi daging secara global, maka sebetulnya tahun 2050 itu bumi itu sudah sangat rusak. Karena kontribusi sektor peternakan untuk pemanasan global itu kurang lebih 18%, Bu. Jadi semakin banyak kita memakan daging, maka semakin kita itu merusak bumi. Hutan-hutan di Amazon itu sebagian besar dirusak, dipotong, bukan hanya untuk diambil kayunya, tapi dijadikan peternakan sapi, misalnya seperti itu. Kemudian juga untuk menanam jagung dan macam-macam yang bukan untuk makanan manusia, tapi untuk makanan ternak, ya. Untuk konteks Indonesia, kita juga kekurangan daging sehingga harus membeli dari Australia. Nah, kalau membeli dari Australia kan harus dikirim tuh sapi-sapinya, ngabisin bensin juga gitu ya. Jadi semakin banyak kita memakan daging, sebetulnya bumi ini tambah rusak. Faktornya 18%. Gandum juga sama. Gandum ini tidak bisa kita produksi di Indonesia. Jadi kalau Ibu membiasakan atau mempromosikan makanan-makanan berbasis gandum, ya roti misalnya, dan mie dan kue-kue, sebetulnya kita itu merusak kemandirian pangan dan kita semakin tergantung dari impor, ya. Jadi sebaiknya dikurangi, ya, menghindari, apalagi mempromosikan. Ya, saya juga bukan tidak pernah makan mie, tidak pernah makan roti, tidak pernah makan kue, tapi dengan sadar tidak pasti membatasi jumlah yang saya makan begitu ya. Karena kalau kita tidak membatasi, sekarang ini dari Ukraina gandum sulit dikirim karena ada perang ya. Jadi ada kesulitan. Kurang lebih begitu, Bu. Ikan juga sama. Jadi kalau kita tidak mengurangi konsumsi ikan sampai 50%, tahun 2050 ikan di laut akan habis. Karena kita menangkap ikan terlalu banyak daripada kemampuan laut untuk memproduksi kembali ikan. Gitu. Kurang lebih begitu, Bu. Tapi banyak yang tidak sadar ya. Jadi merasa tidak apa-apa makan daging, makan ikan, makan roti, makan mie. Padahal semuanya itu ikut menyumbang pada kerusakan bumi. Silakan yang lain lagi. Kita diskusi dulu. Kan saya belum selesai ya. Ya, silakan. Romo, saya Gilar. Ya, Bu. Ya, sepengetahuan saya selama ini kalau kita makan daging, susu, ikan-ikan itu kan menjadikan kita semakin sehat, Romo. Jadi nutrisinya terpenuhi. Yang selama ini saya tahu. Apakah itu dengan pengetahuan itu salah apa benar, Romo? Agak salah, Bu. Ya, jadi yang pertama saya ingin tanya ya, kalau kita makan daging, ikan, susu, itu yang Ibu cari itu apanya, Bu? Protein. Protein ya, betul ya. Nah, proteinnya betul ada kandungan protein, tetapi misalnya saja kandungan protein di dalam daging kalah dengan kacang-kacangan gitu ya. Jadi kalau mau protein tidak harus protein hewani, ada protein nabati. Nanti saya akan memutarkan satu video yang menjelaskan soal mitos-mitos yang salah ya, merasa bahwa kalau nggak makan daging kita lemas gitu.
Daging itu bukan karbohidrat, ya energi kita, bahan bakar kita itu dari karbohidrat, nasi dan sebagainya gitu ya, bukan daging. Daging mengandung protein, tapi protein di dalam daging sebetulnya bisa diganti dengan protein dari nabati, termasuk kacang-kacangan. Ya, bisa nanti kita akan lihat kalsium, zat besi dan sebagainya. Banyak informasi yang ibu-ibu mungkin kita semua kurang sadar ya. Saya ingin tanya dulu, ibu-ibu ini mencintai suami atau tidak? Kalau punya Sangat mencintai Romo. suami atau tidak? Romo. Anak, apakah ibu-ibu mencintai anak-anak? Sangat. Ya. Nah, sekarang saya tes ya, karena bisa saja ibu-ibu mencintai keluarga, suami, anak, orang tua siapapun, itu hanya di pikiran, hanya di apa? Mulut, hanya di dalam hati, tetapi dalam praktek sehari-hari tidak. Saya mulai dengan beras ya. Kalau siapa yang merasa mencintai keluarganya, saya tanya, apakah pernah berusaha mengusahakan supaya beras yang dipakai adalah beras organik? Mahal. Kalau ibu sampai bilang mahal, Serentak nggak tuh pernah jawabnya belanja. mau. Kalau ibu nggak pernah belanja, nggak pernah menghitung pengeluaran rumah tangga, Bu. Sekarang saya tanya mahal, siapa yang bilang mahal nih, ketua WK ya? Iya. Kita tes. Beras biasa berapa, Ibu? Ibu beli berasnya berapa, Bu? Paling sekilo bisa berapa ya, 18-an? Oke, kalau yang organik berapa, Bu? Oh, bisa di atas 25. Hah? 25. Ya, berapa, Bu? Paling murah 20 mau. 25 Romo. Tadi Iya. Ibu Widi membeli beras yang 18.000. Saya Iya. anggapnya 25.000 ya. Selisihnya berapa, Bu? 7.000 ya? 7.000. Satu kali makan berapa ons, Bu? Satu orang? Satu orang paling kurang lebih setengah lah, setengah on. Setengah on ya. Kalau setengah on berapa, Bu? Rupiahnya, Bu? Kalau pakai yang Rupiahnya- bukan organik hanya 900 rupiah, betul ya? Ya, 900. Kalau yang itu 1.250 ya. Selisihnya Ya. berapa, Bu? Hanya selisih 350 rupiah, Bu. Dan Ibu dengan menghemat 350 rupiah sekali makan, Ibu itu meracuni suami dan anak-anak bertahun-tahun dengan beras bukan organik. Racun itu akan mengakibatkan penyakit, akan mengakibatkan kerusakan pada tubuh kita sebetulnya, ya. Ada yang kanker, ada yang autis dan sebagainya. Dan Ibu memilih menghemat 350 tapi memilih untuk meracuni keluarga seumur hidup. Di mana katanya mencintai keluarga? Waduh, jadi pembunuh nih. Bukan jadi pembunuh, tukang racun ya. Kadang-kadang kan Sementara kalau menghitung pengeluaran keluarga kita harus fair ya. Mana yang bisa dihemat? Kalau saya lebih baik menghemat misalnya mengurangi daging untuk bisa membeli beras organik yang lebih sehat. Kalau beli di Magelang beras organik itu aja 13.000. Paling 15.000. Di toko memang mahal. Tapi kalau Ibu langsung membeli, saya bisa memberi alamatnya begitu. Harganya jauh lebih murah. Boleh mau Tunggu dulu, di-share, Bu. Bu. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Jadi semangat Jadi, ini. ya ibu-ibu kalau mau berusaha nggak bisa nggak dengar barang misalnya murah mau. Seksi usaha langsung menyediakan beras, sayur dan berbagai hal yang lebih sehat. Tapi bukan membeli dari supermarket ya, tapi membeli langsung dari petani, misalnya begitu. Romo boleh Organik tanya. kadang-kadang kan itu mau. Siapa dulu? Warnanya kan Ini hitam, Mo. halo, ada moderator harus menunjuk siapa yang bicara. Saya boleh tanya mau. Ya, Oke, menyambung dari Ibu tadi, Romo juga menyampaikan bahwa protein ganti protein hewani ada protein nabati ya, ya. dari kacang-kacangan. Nah, infonya kalau kacang-kacangan itu juga sumber asam urat. Ini benar nggak sih Mo? Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu kalau anak-anak ini kalau kita sajikan dalam bentuk apa dari protein nabati ya,
Dilihat doang Mo, nggak dicicipin, nggak di ini. Padahal kita udah olah dengan berbagai cara atau bentuk yang lain biar tidak kelihatan sekali. Misalnya tahu diolah sedemikian rupa biar tidak terlalu kelihatan tahu gitu loh Mo. Ini gimana Mo? Yang pertama, informasinya tidak begitu tepat ya. Yang penyebab asam urat itu bukan kacang-kacangan, tapi lebih banyak misalnya jeroan dan sebagainya, Bu ya. Yang kedua, ya Ibu karena nggak pernah belajar masak di EcoCamp, jadi makanannya kurang enak. Kalau makanannya enak, orang nggak tanya ada daging atau tidak. Kami di EcoCamp tidak pernah menyediakan daging dan ikan, tapi makanannya enak. Anak-anak juga tidak sadar gitu ya. Jadi memang kita perlu belajar untuk menyediakan makanan yang sehat, tapi enak gitu. Mohon maaf ya kalau Ibu menyajikan tahu hanya digoreng atau hanya dicampur-campur Mo. Ya. Ya, nggak menarik, Bu. Tidak menarik, orang nggak mau makan. Jalan. Jam 6 sudah harus tinggalkan. Ya, Ibu kan nggak bisa. Nah, siapa tahu ada ibu yang lain bisa menyediakan catering. Nah, jadi tidak semua orang bisa memasak karena tidak ada waktu dan tidak ada kesempatan untuk memasak. Tapi mungkin kita bisa bekerja sama yang lain yang sudah pensiun atau tidak harus berangkat pagi. Mungkin bisa membantu menyediakan catering yang sehat untuk teman-temannya. Harus kerjasama, Bu. Ya, jadi siapa anggota WK yang punya kesempatan masak, jangan ngirim makanan ke pastor, jualan makanan aja untuk teman-teman. Bahkan mohon maaf, Bu, Ibu kadang-kadang suka ngirim makanan ke Pak Romo atau tidak? Ya. Nah, itu banyak umat katanya mencintai romonya, menghormati romonya. Tapi yang dikirim adalah makanan-makanan yang tidak sehat, yang meracuni, yang membuat romo-romonya juga sakit. Ya, karena Ibu tidak paham gitu ya. B2 ya. Itu yang disuka. Jadi ada romo-romo yang sakit gara-gara kiriman makanan yang dikirim oleh umat. Jadi umatnya itu tidak ngerti bahwa secara tidak sadar, bahwa umat juga sering meracuni romo-romo dengan mengirim makanan yang tidak sehat. Ada lagi yang lain? Romo, Moderator boleh menunjuk? Iya, Romo ada satu pertanyaan di chat ini, pakai beras merah gimana Romo? Dari beras itu ada yang disebut dengan indeks glikemik ya. Jadi beras merah umumnya organik pertama. Indeks glikemiknya yang mempengaruhi diabetes itu lebih setengah ya kurang daripada beras putih. Beras putih itu banyak kehilangan kekurangan vitaminnya ya karena sudah diseleb ya. Jadi kulit arinya tuh udah banyak yang dibuang sampai bersih sekali begitu ya. Padahal di dalam kulit ari itu banyak sekali vitamin B beraneka ragam ya. Bahkan ada orang yang sengaja makan bekatul ya. Atau membeli beras yang disebut brown rice, coklat ya, karena kulit arinya nggak seluruhnya habis. Itu lebih sehat. Jadi secara umum beras merah memang lebih sehat. Juga beras coklat, beras hitam, karena hampir pasti organik. Romo, satu lagi nih, beras hitam. Ya. Sama ya Romo ya? Ya, pada umumnya beras yang bukan putih itu sebagian besar organik. Harganya memang sedikit lebih mahal, tetapi lihat manfaatnya ya Bu. Sebetulnya manfaatnya ada dua, bukan cuma untuk kesehatan kita. Semua produk organik itu untuk menjaga kesehatan kesuburan tanah. Jadi semakin kita membeli produk-produk non-organik, sebetulnya kita tuh semakin merusak tanah. Ya. Bakteri, cacing, mikroba yang ada di dalam tanah itu mati semua karena penggunaan pupuk dan pestisida kimia yang terlalu banyak. Jadi di suatu saat tanah pertanian kita tidak akan bisa menghasilkan apa-apa lagi karena sudah rusak. Ya, tapi dengan organik tanahnya tetap subur. Jadi masih bisa ditanam lagi begitu. Jadi produk organik itu untuk menjaga kesehatan manusia dan kesehatan tanah. Sementara produk bukan organik itu merusak kesehatan manusia dan juga merusak kesuburan tanah. Ibu-ibu ini masih Katolik suka ngaku dosa atau tidak? Ngaku dong. Ngaku lah Mo. Nah, kalau ngaku dosa, saya amati ya, dosa kita itu ada 3 jenis, ibu-ibu. Dosa pertama menyangkut relasi dengan Tuhan. Misalnya kurang berdoa, kurang membaca kitab suci, kurang beribadah,
merasa jauh dari Tuhan, membenci Tuhan dan sebagainya. Ya, dosa kedua itu relasi dengan sesama, menyakiti hati keluarga, kurang mau mengampuni dan sebagainya. Tapi tidak banyak ibu-ibu ya kalau ngaku dosa itu mengakui dosa yang ada hubungannya dengan merusak alam. Ya, misalnya tidak ada ibu yang ngaku dosa, mohon maaf kemarin saya nebang pohon gitu ya. Mohon maaf kemarin saya minta ampun karena saya membuang sampah sembarangan. Mohon maaf selama ini saya meracuni keluarga saya dengan membeli beras yang bukan organik, itu nggak ada satupun yang mengaku seperti itu ya, karena merasa itu tidak ada hubungannya dengan dosa, padahal itu juga adalah dosa juga. Termasuk dosa Ya, ekologis ya Romo. Ya, Ibu Endang ya, Ibu masih punya keluarga kan ya Bu ya? Masih. Kalau Ibu memilih ada makanan sehat dan tidak sehat, mana yang dibeli untuk keluarga? Pasti yang sehat, Romo. Yang beracun atau tidak beracun? Tidak beracun lah. Nah, masalahnya kadang-kadang kita tidak sadar bahwa yang kita beli itu ternyata tidak sehat dan beracun gitu. Ya, tidak sengaja. Tidak mungkin Ibu Endang ibu yang jahat ya. Tapi karena kita tidak sadar, kita sering membeli produk-produk yang sebetulnya tidak sehat. Malahan tanda petik mengandung banyak pupuk dan pestisida kimia yang sebetulnya beracun. Mengapa lebih banyak orang kanker misalnya? Karena itu. Mengapa banyak orang yang sakit perut? Mengapa banyak orang yang GERD? Mengapa banyak anak-anak yang tanda petik mohon maaf disebut autis dan sebagainya? Sebetulnya adalah karena makanan-makanan kita yang mengandung banyak bahan kimia yang tidak sehat. Ya. Sekalian, jadi Romo. kalau memang Ibu bertobat, mulai sekarang belilah produk-produk yang sungguh-sungguh sehat untuk manusia maupun untuk alam semesta, gitu ya. Untuk apa menghemat sekian ribu rupiah, menghindari membeli beras organik. Beras organik juga tidak mahal, apalagi kalau kita membelinya secara kolektif langsung dari petani. Gitu. Ya. Mungkin nanti WK baik kalau menjadi penyalur ya berbagai produk yang sehat, sehingga kalau beli di supermarket memang lebih mahal, betul. Ya, memang mahal. Tapi kalau dari petani tidak mahal, selisihnya sangat sedikit sebetulnya. Iya Romo, makanya ini Romo saya sering minta kiriman dari Ganjuran, dari Bantul, itu beras tuton, bagus Romo. Beras tuton dari Ganjuran, dari Bantul. Ya, bagus. Nah, Ibu kalau bisa kulaan, Bu. Ibu ikut jualan untuk teman-teman yang lain. Ya kan yang lain tidak punya relasi di Ganjuran, Bu, tidak punya relasi di Bantul. Jadi langsung bawanya satu truk ya. Dan dipesan masing-masing, setiap keluarga ditanya mau beli berapa kintal gitu ya. Jadi bisa sekaligus ongkos transportnya juga jadi lebih murah misalnya. Iya. Oke Romo, bisa untuk pemikiran lagi. Romo, saya mau tanya, Bu. Itu dosa ekologis itu apakah harus termasuk dosa yang harus diakukan ya, Bu? Ya. Masih dosa, Bu. Namanya juga dosa, Bu. Iya, Bu. Ya, cuma mungkin kita sering tidak sadar bahwa dosa ekologis juga termasuk dosa, gitu ya. Ini saya buat contoh ya. Ibu rajin berdoa, terima kasih, gitu ya. Tapi juga rajin ngasih racun sama suami dan anak-anak. Terus, dosa atau tidak, Bu? Doanya sih cukup, Bu. Doanya bagus gitu ya, rajin berdoa untuk keluarga luar biasa kan. Tapi tidak sadar memberi makanan yang kurang sehat untuk keluarganya. Dosa atau tidak? Menurut saya dosa juga, Bu. Dosa itu bukan sekedar tidak berdoa kan. Orang katanya mencintai tapi ternyata kita tidak sadar. Mohon maaf ya, saya tidak mengatakan ibu-ibu jahat, tapi mungkin tidak sadar, kurang sadar atau belum tahu gitu ya. Belum tahu. Ya. Yang lain lagi? Silahkan Ibu-Ibu, kalau lewatnya juga bisa Bu, kalau ada yang bertanya. Belum ada di chat, Bu. Romo? Ya. Bagaimana cara mengolah beras merah atau beras hitam biar disukain anak-anakmu? Jadi apa?
beras merah, mengolah beras merah itu kan biasanya kalau beras merah dimasak itu kan kaku, keras mau. Airnya biasanya sedikit lebih banyak, Bu. Gitu. Sekarang ini malah ada beras yang lebih ajaib lagi. Apakah ada yang pernah tahu beras shirataki dan fukumi? Oh, Tahu. Yang shirataki itu juga, mungkin Romo. sekitar 100.000 Mahal juga. di orang ya. Tapi orang mau beli itu. Yang fukumi sudah 275.000 1 kilo. Tapi ada yang mau beli juga. Ya. Nah, kita nggak usah sampai yang itulah ya. Itu dari bahannya sebagian dari porang ya. Tapi ada beras-beras organik yang masih terjangkau, mungkin skala 15-20 ribu pun masih dapat gitu ya. Beras hitam mungkin 25.000 gitu. Nanti saya bisa memberi beberapa kontak kalau Ibu serius sudah mau membeli ya. Dan mungkin supaya lebih murah ongkos kirimnya, membelinya agak kolektif gitu ya. Jadi Partai bukan besar, sedikit-sedikit iya. 1-2 kilo gitu ya. Dikoordinir ya, Mo ya. Ya, kalau perlu punya unit usaha ya. Ada Mo. Sebagian buat kas, WK, BKRI ada bidang usaha, ayo boleh, gerak. boleh. Kan ini usaha sehat. Iya, Iya, betul. bidang usaha, Romo. Bidus gercep bidus. Sorry, saya ingin tanya dulu. Kalau lokasi paroki Ciledug dengan paroki Cilandak, Stefanus seberapa jauh jaraknya? Aduh, jauh, Mo. Jauh, Romo. ada 30 Beda ya? kilo. Oke. Jadi Kita di Cilandak Tangerang, Mo. usahanya sudah ada. Ya, semacam koperasi pangan di Cilandak sudah ada. Oh. Di Stefanus ya. Stefanus, Tapi kalau Ciledug jauh ya Kita Ciledug belum ya, buat belum sendiri ada. lah. Ya. Nanti WK bisa membuat, tapi bukan hanya untuk anggota WK, bagi seluruh warga paroki. Iya, betul. Ibu-ibu yang nganggur, yang butuh income, bisa menjadi manajernya, ya boleh digaji juga. Kamu nanti bisa dikondisikan dengan itu Bisa. KRI dari bidang usaha, Romo. Ya, kalau sudah nanti dulu, nih kita baru ngobrol dulu nih. Saya siap membantu kalau sudah mau jadi bidang usaha ya. Kalau sudah serius ya, Romo. Ya, kalau sudah serius. Ini baru juga pemanasan ini. Bersemangat. Siap, Mo. Ada Udah lagi panas satu banget dua nih, Mo. pertanyaan sebelum saya melanjutkan. Romo, ada ini Romo, kalau sorghum Ya. apakah termasuk organik? Pada umumnya sorghum organik, tetapi sorghum juga, ini kan sorghum ini juga nanamnya sulit dan panennya juga tidak banyak, tapi sebagian besar organik. Apa itu, Romo, sorghum? Sorghum itu kayak cantel gitu loh, Bu, kayak cantel. Sorghum itu ya. Ada satu lagi kalau di daerah Paroki Bedono dekat Ambarawa, Semarang itu selatan, mereka juga menanam jali. Ya, Oh iya, kalau jali tahu. Itu juga jali bagus ya. Kalau mau beli jali bisa dari Bedono. Saya ada kenalan juga di sana. ya, Ambarawa. Sorghum Ada lagi Mo, satu apa, lagi? Bu? Mo, sorghum tuh apa, Mo? Apa? Sorghum. Sorghum sebetulnya sih mirip gandum. Mirip Dari gandum. biji-bijian ya. mirip Mirip gandum. Sebetulnya hampir sama dengan gandum ya. Tapi Lebih beda lembut sedikit. ya, Romo, Saya ya? tidak bisa persis membedakan, Bu. Bisa ditanam juga. Jagung cantel mungkin ya, Mo, istilahnya. Bukan, lain. Bukan Mirip, jagung. Mirip cantel, bukan. tapi lebih halus ya, Romo ya, tepungnya tuh Bukan lebih lembut. jagung. Itu lebih saudaranya gandum. Iya, lebih lembut kan, Romo? Lebih ininya kayaknya lebih. Ya, apa kecil-kecil juga ya. Dia bukan jagung, bukan jenis jagung. Iya. Dikonsumsinya seperti jali atau bagaimana, Mo? Apa cuma Saya bahan kalau dasar? sudah sampai masak tidak tahu karena kurang biasa masak. Tapi kalau nanti Ibu butuh informasi lebih lanjut bagaimana mengolah jali, bisa saya hubungkan misalnya dengan Ibu Frida dari Bedono ya. Kalau sorghum ini sebenarnya dulu ada ahlinya di Bandung, Pak Tony, tapi tahun lalu meninggal dunia. Dia itu promotornya sorghum. Jadi saya harus cari lagi siapa yang ada ya. Tapi itu agak sulit karena jumlahnya terbatas. Jadi Jarang ya? saya sih mengusulkan lebih baik beras organik cukup. Begitu ya, kita lanjut dulu ya. Ya, Romo. Saya lanjut sekali lagi ke materi lagi ya. Jadi sekarang saya akan bertanya sekali lagi. Jadi saya mengusulkan bahwa yang kita usahakan itu namanya adalah
Gerakan pangan lokal, Bu. Mudah-mudahan wanita Katolik Republik Indonesia bisa bergerak ke arah sana. Kita mulai dengan pertama. Apakah kita mencintai Tuhan, menghormati Allah Sang Pencipta dengan menjaga keutuhan ciptaan? Mudah-mudahan jawabannya iya. Yang kedua, apakah kita mencintai keluarga, mendukung keluarga sehat dengan pangan yang sehat? Mudah-mudahan ya. Yang ketiga, apakah kita mau mencintai alam, menjaga kesuburan tanah dan menghindari polusi sumber air dan udara? Mudah-mudahan juga jawabannya ya. Yang keempat, apakah kita mau mencintai petani, mendukung petani organik, lokal, agar hidup lebih sejahtera? Kalau tidak ada petani, siapa yang akan menyediakan kita makan? Ya, jadi ini dasar pertama adalah cinta Tuhan. Iman yang sejati adalah iman yang menghormati Allah, Sang Pencipta, dan seluruh ciptaannya agar terjaga keutuhan ciptaan. Ya, jadi tanah kita, cacing, mikroba yang ada di dalam tanah itu juga ciptaan Tuhan. Jadi perintah jangan membunuh itu jangan hanya dibaca membunuh orang ya, tapi kita membunuh banyak makhluk hidup. Serangga, ya, cacing, mikroba itu dibunuh dengan penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Yang kedua adalah mencintai keluarga. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang memiliki gaya hidup sehat dan pola konsumsi yang sehat ya. Jadi saudara boleh mencari uang karena kita perlu uang untuk membeli segala macam, tapi uang berapapun akan habis kalau kita tidak sehat. Biaya kesehatan makin lama makin tinggi ya. Ada seorang keluarga yang selalu memberi produk organik meskipun lebih mahal. Terus ditanyakan, beras organik lebih mahal, sayur organik lebih mahal. Dia bilang, saya ini matematikanya lebih pintar dari saudara-saudara. Saya menghitung juga biaya kesehatan. Sejak kami mengkonsumsi produk-produk organik, kami lebih sehat. Biaya kesehatan jauh menurun atau kami tidak pernah sakit. Mau memilih ya, memilih produk organik dan kita sakit sehingga harus ada biaya kesehatan, atau memilih produk organik sehingga kita lebih sehat sehingga biaya kesehatan bisa turun. Ya, nomor 3, cinta petani ya. Kalau tidak ada petani, kita mau makan apa? Cinta alam. Kalau alam sudah rusak, terus mau nanam di mana lagi? Ya, jadi mari. Nah, ini nomor 1. Yang sangat penting adalah mohon ibu-ibu mulai sungguh-sungguh serius memilih makanan-makanan yang lokal ya, jangan yang impor. Ya, makanan impor itu tidak segar, jejak karbonnya tinggi, maksudnya harus dikirim lewat pakai kapal, pakai pesawat ya. Sebetulnya lebih mahal. Terus diawetkan, juga difumigasi, ya disemprot dengan bahan kimia untuk mencegah hama. Terutama buah-buahan ya. Sementara makanan lokal itu segar, jejak karbonnya rendah dari petani lokal, lebih murah sebetulnya dan tanpa diawetkan dan tidak difumigasi. Jadi kalau tahu makanan lokal lebih sehat, mengapa harus membeli makanan impor ya misalnya. Yang kedua, mari makanan yang organik sebisa-bisanya ya. Ini bedanya. Makanan non-organik itu mengandung pupuk dan pestisida kimia. Sebetulnya kurang bergizi, lebih tidak cepat busuk memang. Buktinya apa? Kok nggak cepat busuk? Artinya banyak pengawetnya. Lebih berbahaya bagi kesehatan manusia, lebih merusak kesuburan tanah dan mencemari air serta udara. Ya. Sementara makanan organik tidak mengandung pupuk dan pestisida kimia, lebih bergizi, memang lebih cepat busuk. Itu tandanya bahwa makanannya tidak banyak pengawet, jadi lebih sehat bagi kesehatan. Juga lebih menjaga kesuburan tanah dan tidak mencemari air dan udara. Ya, mari makanan yang berbasis sayur. Nih Ibu Kartini itu berdoanya gini, vegetarian ada doa tanpa kata kehadirat yang maha tinggi. Katanya begitu. Ya, ini makanan di EcoCamp nih yang enak ya. Jadi makanan berbasis daging sebetulnya dikatakan demikian. Gigi dan sistem pencernaan manusia itu bukan karnivora. Ya, kita ini bukan seperti harimau. Daging akan membusuk di usus. Resiko kena penyakit lebih tinggi. Lebih stres dan lebih sulit tidur. Lebih agresif. Lebih pendek umur. Lebih kejam terhadap hewan. Makanan berbasis sayur, organik, gigi dan sistem pencernaan manusia lebih cocok. Sayur sudah selesai prosesnya di usus. Resiko kena penyakit lebih rendah. Lebih tenang dan mudah tidur. Lebih tidak agresif, lebih panjang umur, dan lebih mengasihi hewan. Ya. Nah, ini mungkin baik kalau kita melihat film ini. Apakah ibu-ibu sudah melihat gambarnya? Sudah? Sudah, Mo. Ya. Kita dengarkan ya. Nanti menyimak, ibu boleh mencatat. Ya.
Orang selalu merasa kalau nggak makan daging, nggak ada makan telur, nggak minum susu, proteinnya kurang. Itu bohong, itu nggak benar itu. Tahu nggak, residu pestisida paling tinggi bukan di sayur, bukan di buah loh. Mitosnya banyak banget, ya. Salah kaprah semua. Tidak makan daging lemas, mitos atau fakta? Mitos. Kurangin daging. Orang tidak makan daging tidak akan lemas. Daging itu proses Ya. diususnya nggak Karena lemak. sumber tenaga utama dalam tubuh kita bukan protein, bukan lemak, tapi karbohidrat. Dan daging nggak punya karbohidrat. Jadi aneh nggak bilang nggak makan daging lemes. Salah total. Banyak isu-isu mitos yang Mbak bilang itu benar. Orang selalu merasa kalau nggak makan daging, nggak ada makan telur, nggak minum susu, proteinnya kurang. Itu bohong, itu nggak benar itu. Ya, protein tertinggi bukan di daging, bukan di telur, bukan di susu, bukan di ikan, bukan di unggas, bukan di seafood. Telur proteinnya 12-13%, rendah banget. Daging dari semua jenis daging lah ya, berkisar antara 9-21%. Ikan sekitar 16-23%. Kedelai tahu nggak? 34%. Kacang hijau 24%. Makanya saya sering bilang makanlah burjo, itu penting. Makanlah? Burjo. Oh iya. Iya, betul. Jangan takut asam urat ya. Iya, tidak. Asam urat paling tinggi bukan di kacang. Itu salah satu miskonsepsi. Mitos ya. lagi, miskonsepsi. Kacang-kacangan urinnya yang dalam tubuh akan dimetabolis jadi asam urat. Itu hanya sekitar 9-100 mg. Dalam jeroan, seafood, daging, unggas, berapa tahu? 100-1000 mg. 10 kali kacang. Oke. Kalsium paling tinggi. Iklan suka mengatakan di susu. Dan salah. Kalsium susu dalam 100 gram susu hanya sekitar 118 mg. Agar-agar 400 mg, hampir 4 kali susu. Oke. Tempe 129. Di atas semua daging 10 kali lipat. Daging kambing 11 mg kalsiumnya. Daging ayam 14, daging sapi 11. Pada harga tempe seperti 10 daging, tapi kalsiumnya 10 kali daging. Zat besi paling tinggi di spinach 12,3 mg. Tempe nomor 2 10 mg. Daging sapi berapa? 2,8. Ayam 1,5. Kambing 1 mg. Jadi besi yang untuk mencegah anemia dalam tempe 10 kali di atas daging kambing, 4 kali di atas daging sapi, dan 7 kali di atas daging ayam. So, mitosnya banyak banget, ya. Salah kaprah semua. Tahu nggak, residu pestisida paling tinggi bukan di sayur, bukan di buah loh. Daging 55 kali di atas biji-bijian. Hewan ternak makan apa? Pakan ternak. Pakan ternak nggak dicuci, mengandung pestisida residu yang tinggi. Semakin lama seekor hewan ternak diternak, semakin tinggi akumulasi pestisida residu dalam tubuhnya. Sama kayak merkuri, logam berat. Dalam ikan gede lebih banyak daripada ikan kecil. Semakin gede ikannya, semakin tinggi merkurinya. Tahun 98 beri IBS kita mulai survei. Se-Indonesia hanya ada 50 rumah makan vegetarian. Sekarang ada 2000. Seluruh Indonesia. Ya, berapa kali? 40 kali lipat. Ya, itu indikator yang bagus ya. Tetapi dibandingkan dengan Taiwan, kalah jauh. Taiwan bisa punya 15.000 rumah makan. Menurut Bapak kenapa? Iya, karena memang sana udah pesat banget dari dulu gitu. Kita terlambat. Tapi walaupun terlambat, kita catch-up-nya cepat gitu. Ya, satu lagi adalah mari makanan yang GMO free. Nanti mungkin saya bisa menjelaskan sedikit ya. Jadi makanan GMO ini adalah benih impor ya. Umumnya terkait pupuk dan pestisida, tidak menjaga kesuburan tanah, menyebabkan ketergantungan petani dan juga tidak sehat. Benih non-GMO adalah benih lokal dan hasil petani lokal. Bisa lebih organik, menjaga kesuburan tanah, mendukung kemandirian petani dan lebih sehat untuk manusia ya. Jadi Paus mengingatkan mari kita berubah ya. Jadi seperti itu. Apakah kita mau bertobat? Mengubah pola konsumsi keluarga kita. Apakah kita mau mendukung petani? Apakah Anda mau menjaga kesuburan tanah dan lingkungan hidup? Apakah Anda mendukung CSA? CSA ini gerakan pangan lokal ya. Sementara materinya sekian, tetapi tadi beberapa ibu yang bertanya ini soal asam urat, protein sebetulnya terjawab oleh Dr. Susianto. Dia dokter ahli gizi lulusan UI ya, yang mempromosikan dan memang dia ketua perkumpulan orang-orang yang mendukung gaya hidup vegetarian dan vegan ya, dan alasannya alasan kesehatan ya. Jadi banyak salah mitos merasa bahwa makan daging lemas, kalau pengen protein daging, bukan juga, salah. Asam urat itu penyebabnya kacang-kacangan, jeroan, seafood,
itu daging lebih besar menyebabkan asam urat daripada kacang-kacangan. Jadi ada banyak salah informasi. Film yang tadi mungkin bisa sungguh-sungguh diulang kembali, dilihat kembali, bisa dicari di YouTube ya. Menjadi dari Dr. Susianto itu bisa kita lihat nanti lain kali sendiri. Demikian Ibu, beberapa materi sambil menunggu komentar dan pertanyaan lagi. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Romo atas pemaparannya yang memang benar-benar apa ya, mungkin mengubah mindset kita ya selama ini ya. Silahkan ibu-ibu langsung dibuka sesi pertanyaan ya Romo. Jadi katanya nasi merah katanya nggak enak. Kalau lauk-lauknya enak, nasi merahnya ketutup. Jadi harus ada lauk pauk yang lain ya. Makanan-makanan lain yang lebih enak ya. Silakan. Silakan Bu, yang mau bertanya Ibu-ibu. Romo, coba Romo, saya mau tanya. Ibu Silakan Endang. Bu. Moderator tolong menunjuk. Ya, Ibu Endang, monggo. Sudah resen. Oke. Selamat sore Romo teman-teman. Romo ini agak sedikit panjang, bukan cerita tapi begini Romo. Sekarang ini di desa itu adalah sawah-sawah yang semulanya mereka tanami, tapi kata orang-orang yang turunan sekarang ini atau masa anak-anak yang sekarang ini katanya wasting time. Kenapa wasting time? Karena sekarang mengolah tanah itu hasilnya tidak seimbang. Nggak worth it sama dengan pekerjaan yang sudah dikerjakan. Akhirnya sawah-sawah itu sekarang menjadi ruko, menjadi rumah yang katanya hasilnya lebih mungkin lebih tinggi, lebih menjanjikan dan sebagainya. Nah, sekarang habit seperti ini itu sudah merebak, terutama saya kan asli Bantul, Romo. Sekarang begitu saya pulang itu di Bantul itu memang sedikit sekali sawah dan sudah banyak ruko-ruko, bahkan toko-toko dan kos-kosan. Nah, habit seperti inilah Romo yang sebetulnya memprihatinkan bagi kami. Nah, bagaimana Romo sebetulnya inginnya kami itu ya paling tidak memberikan di keluarga kami pengertian. Ini loh sekarang pangan ini semakin menurun begini-begini. Itulah Romo, saya minta saran saja Romo. Ini contoh ya, jadi misalnya di Salatiga ada seorang Pak Bahrudin, dia itu punya 80 kelompok petani di Jawa Tengah, tersebar di banyak kabupaten. Nah, dia mendidik petani-petani untuk bertani secara organik. Kalau punya 1 hektar, Bu, misalnya bisa jual, anggap aja 15.000 gitu ya. Dia itu rata-rata bisa 6-8 ton. Seandainya 6 ton saja, 15.000. Dalam 1 hektar, setiap kali panen dia bisa 90 juta rupiah, Bu, hasil panennya. Kalau setahun 2 kali bisa 180 juta. Itu jauh lebih besar daripada buka warung atau menyewakan tanahnya untuk ruko gitu. Jadi memang petani harus didukung dengan diberi pengetahuan. Tetapi yang lebih penting adalah demikian. Mengapa tidak ada yang mau jadi petani? Karena kita yang jahat itu konsumen, Bu. Tidak mau memberi harga yang bagus untuk produk yang bagus. Misal ya, ada pakaian yang jelek dan bagus. Yang bagus harganya lebih mahal atau tidak? Pasti lebih mahal ya. Tas misalnya, sepatu yang bagus harganya lebih mahal atau tidak? Lebih mahal. Lebih mahal. Ya, mengapa kita mau membeli pakaian yang lebih mahal? Sepatu yang lebih mahal, ya, misal mungkin mobil yang lebih mahal karena kita merasa kualitasnya bagus, lebih awet misalnya begitu ya. Dan kita mau menghargai. Mengapa untuk harga yang hanya 20.000, 25.000 untuk beras kita tidak mau memberi penghargaan? Beli tas sekian juta rupiah, yang sekian puluh juta rupiah, malah mau dikejar ya. Barang-barang yang mewah dibeli, nggak apa-apa, merasa makin gengsi kalau membeli yang lebih mahal dan lebih bagus begitu ya. Nah, padahal yang lebih penting mungkin misalnya kalau ini lebih baik membeli beras organik atau beli daripada tas baru gitu kan. Kenapa nggak sehari-hari membeli tas? Tas mah ya beli sekali lah, masih nggak usah tiap minggu beli toh.
Tapi kan beras itu dimakan terus-menerus. Jadi lebih baik alokasi keuangannya diarahkan untuk makanan-makanan yang lebih sehat. Kalau semua orang mau membeli dengan harga yang lebih wajar, yang tadi disebut sistem pangannya tidak adil, Bu. Jadi yang dikorbankan petani. Kalau suatu kali di seluruh Bantul tidak ada lagi yang mau jadi petani, emangnya kita mau makan batu bata dan semen, Bu? Ya, betul. Itu Romo yang sangat prihatin ya, setiap kami pulang itu melihat seperti itu, bagaimana cara untuk memberikan mindset ke mereka gitu. Nah, mungkin Ibu masih punya tanah di Bantul? Masih banyak sekali. Jangan diubah jadi ruko, Bu. Nah, Ibu mungkin bisa. Ya, bukan dirubah jadi ruko, Romo. Jadi begini, karena kami putra-putrinya banyak di Jakarta, jadi tanah itu ditanami orang. Dulu hasilnya itu kita separuhan, Romo. Separuh yang Nah, bagaimana kalau ditanami orang, Bu? Ibu mengatakan tanami organik, nanti kami beli semuanya. Nah, harganya makanya bagus. Romo, ya, saya minta saran Romo bagaimana maksimal untuk memberikan mindset kepada mereka. Begitu, Bu. Ibu misalnya tanah Ibu diserahkan petani, petaninya disuruh menanam yang organik dan dikatakan seluruh panennya akan dibeli. Mau atau tidak dia? Pasti mau. Mungkin mau. Dan harganya bagus. Ya, belum solusinya terjadi. begitu, Bu. Iya, Romo. Terima kasih sarannya, Romo. Karena di kiri kanan kami sudah banyak ruko-ruko. Ibu sudah waktunya menjadi pedagang beras, Bu. Amin. Tapi pedagang beras organik. Orang masih punya tanah. Jadi kalau misal ya, WK berapa anggotanya, Bu? Ini aja udah 78 ini yang ikut ya. Anggap 70 ya. Kalau masing-masing membeli, ini saya omong kosong sedikit ya. Misalnya membeli 100 kg per bulan, itu kita sudah 70 kali 100 sudah berapa itu? Udah 7 ton. Ya, jadi tiap bulan kita bisa satu truk bawa 7 ton dari Bantul gitu, dan setiap keluarga anggota WK minimum membeli 100 kg gitu ya, dengan harga yang mungkin hanya 15 sampai 20 ribu, lebih murah dari pasar dan dari petani. Kalau mereka bisa 6 ton aja, Bu, misalnya 1 hektar. Dari 6 ton mereka bisa, kalau 15 ribu, mereka punya income 90 juta satu kali panen. Jadi harusnya cukup sejahtera itu. Harusnya dikelola dengan bagus ya, Romo. Selama ini kita satu tahun itu panen hanya 2 kali, Romo. Ya, nggak apa-apa. Memang kalau dipaksa terlalu banyak juga tanahnya tidak akan menghasilkan. Jadi sebenarnya pertanian organik yang benar tidak boleh 3 kali. Jadi nanam padi, terus diselak ya, Bu, entah jagung, entah ketela, palawija dulu, baru nanam beras lagi begitu. Ya, tapi sama, ya jagungnya juga minta jagung yang organik dan dibeli juga gitu. Ya, kalau semuanya dibeli, mereka dengan senang hati kok bertani organik. Ibu nggak usah ngajari mereka bertani organik, mereka sudah bisa belajar sendiri. Yang penting produknya dibeli. Ini kayaknya sudah waktunya Ibu Endang jadi pedagang hasil bumi organik. Amin, semoga Ibu Endang jualan, yang lain mau beli atau enggak? Kalau harganya miring, mau kalau harganya. Harganya lah, iya, harganya wajar, lebih murah dari supermarket dan mendukung petani. Ibu jangan memeras dan merugikan petani terus ya. Beli beras itu tidak mahal kok. Saya bilang, kalau saya pribadi, kalau harga beras sampai 25.000 sampai 50.000, saya masih akan beli. Kalau tidak, petani tidak akan bertahan. Siapa yang mau? Ibu emangnya mau menggantikan jadi petani? Kan tidak. Nah, itu Romo yang kita harus menjaga supaya petani tetap sejahtera. Kalau mereka sejahtera, mereka akan bertahan sebagai petani. Bagaimana caranya mereka sejahtera? Ya, belilah produknya dengan harga yang wajar gitu ya. Jangan terus-menerus memeras petani, dengan harga harus murah. Petani kalau jual beras ke Bulog, gabahnya itu hanya dibeli 4, 5 sampai 6.000 rupiah saja. Kasihan. Iya. Apa nggak kasihan sama mereka gitu? Makanya mereka malah bercocok tanam ya, Romo ya, petani itu. Ya. Oke, Romo, terima kasih. Mereka malas karena kita tidak memberi harga yang bagus. Jadi petani saya Jadi siapa yang membunuh petani? Ya kita juga. Semua. Karena tidak menghargai itu ya. Bayangkan kalau petaninya tiap kali panen bisa 90 juta rupiah, 1 tahun 180 juta ya. Kalau dibagi 12, income mereka di atas 10 juta tiap bulan.
Banyak nggak yang mau jadi petani dengan income 10 juta? Mungkin banyak. Karena kerja jadi PNS atau kerja jadi guru aja nggak akan sampai 10 juta gajinya gitu kan. Jadi jadi petani malah sejahtera. Kerjanya pun tidak tiap hari. Hanya waktu menanam, terus merawat, nanti panen gitu ya. Tidak harus dari pagi sampai sore di sawah. Tidak juga. Romo, tapi kok mereka mengeluh tentang ininya rabuknya itu loh, apa Romo? Ya karena tanah kita sudah rusak, Bu. Jadi memang pertanian organik mengandaikan kita juga membuat komposnya atau pupuknya organik. Ya, dan ini yang petani kesulitan karena kalau membeli pupuk yang jadi tinggal datang ke toko, malah ada kartu petani, harganya lebih murah pupuk yang bukan organik. Tapi itu merusak tanah. Kalau mau bikin kompos untuk pertanian organik, memang mereka harus kerja lebih keras. Jadi butuh waktu untuk membuat pupuk organik. Tapi kan kalau hasilnya bagus, mereka mau. Iya. Ya itu contoh adalah Pak Bahrudin ya, yang di Salatiga yang punya 80 kelompok petani. Karena petani-petani ini sudah merasakan ya nikmatnya pertanian organik, mereka bertahan dan mereka hidupnya sejahtera. Ada yang seperti itu. Yang saya pernah kunjungi di Magelang itu dia sampai kewalahan untuk memenuhi permintaan pembeli. Sudah kaya raya, Bu. Anaknya yang dulu sarjana tinggal di kota juga pulang ke desa untuk jadi pedagang beras. Karena dengan dagang beras malahan dia income-nya lebih tinggi. Lebih sejahtera mungkin ya Romo. Ya, lebih sejahtera. Terima kasih Romo sarannya. Ya, yang lain lagi? Ya, Romo, ini ada beberapa pertanyaan di chat Romo. Ya, silakan. Ya, yang pertama dari Bu Astati, Romo, untuk bahan baku tempe adalah kedelai tapi kan lebih banyak impor dari luar. Apakah itu ditanam dengan menggunakan pestisida karena hasilnya besar-besar? Ya, jadi di pasaran itu ada kedelai lokal, ada kedelai impor. Nah, masalahnya kalau pada pengusaha tahu dan tempe tidak mau membeli kedelai lokal meskipun lebih murah. Mengapa? Karena hasil tahunya kurang bagus, ya. Nah, mungkin kalau kita mau dibalik, siapa ya? Tadi Ibu yang bertanya siapa? Bu Astati. Hah? Ibu Astati. Ibu siapa? Sorry. Astati. Ya, ini Ibu Astati. Monggo Bu, dinyalakan Astati aja yang mana? mic-nya, Bu. Mana Ibu Astati? Ibu Astati yang mana ya? Belum kelihatan. Ini ada Romo sebelah Romo. Hah? Sudah muncul? Ibu bisa. Sudah. Yang mana? Oh, Ibu Astati. Bu Astati sekarang pekerjaannya apa, Bu? Oh, itu mikrofonnya nggak berbunyi ya? Ya, saya mau mengusulkan Ibu Astati mulai sekarang jadi tukang tempe, Bu. Ya, tapi tempe organik, tahu organik. Jadi membeli kedelai. Ibu tidak harus membuat sendiri, cari tukang gitu ya, yang bisa bikin tempe dan tahu yang organik dari kedelai lokal, ya. Mungkin bentuknya tidak sebagus yang ada di pasar atau di supermarket. Tapi karena Ibu Astati punya pembeli, yaitu seluruh orang WK, ya laku tempenya begitu ya, karena tempenya meskipun tidak begitu bagus bentuknya, tetapi lebih sehat. Ya harganya pun sebetulnya tidak akan jauh karena harga kedelai lokal dan kedelai impor itu tidak jauh, malah kedelai lokal sedikit lebih murah. Ya jadi sebetulnya bisa jualan tempe dan tahu yang kedelainya lokal dan organik ya dengan harga yang hampir sama dengan tahu yang lain. Jadi masalahnya gimana Ibu Astati bisa bertahan sebagai tukang tempe dan tahu kalau semua ibu yang lain membeli? Kalau bisa seluruh paroki Ciledug ya beli tahu dan tempenya hanya ke Ibu Astati. Ini sudah ada 2 kandidat ya. Ibu Endang tukang beras, Ibu Astati tukang tempe. Nah, udah lumayan. Juragan beras, juragan tempe. Ini Ibu-ibu, kalau Ibu bisa jadi juragan beras organik, Ibu Astati bisa juragan tempe organik, Ibu itu dijamin masuk surga, Bu. Karena itu kegiatan yang berpahala, Bu.
Lebih bagus daripada hanya ikut kur, Bu. Ya, serius, Bu. Karena itu kan menyediakan makanan yang sehat. Kur juga penting, tapi menyediakan tempe dan tahu yang sehat lebih penting. Menyediakan beras lebih penting. Menyelamatkan jiwa-jiwa ya, Mo. Nah, bukan cuma jiwa, mulai dari perutnya dulu, Bu. Dari badannya dulu. Jadi, tadi kan Pak Susianto, Dr. Susianto mengatakan di Taiwan itu ada 15.000 restoran vegetarian. Nah, siapa yang mau jadi buka restoran, buka catering, menyediakan makanan yang sehat untuk tadi orang-orang yang bilang, saya kapan sempat masaknya? Ya udah belanja aja, tapi jangan beli di restoran, belanja dari siapa ya? Di sini siapa yang suka masak? Banyak, Mo. Banyak. Siapa yang suka masak? Banyak, Mo. Yang rajin masak, senang masak hobinya. Ada dua. Saya anggap Ibu catur ya. Nah, kalau tadi Ibu Endang juragan beras, Bu Astati juragan tempe, saya memanggil, ini panggilan Tuhan, Bu. Ayo buka catering makanan sehat. Ya, yang berasnya organik, sayurnya organik, tempe tahunya organik, dan dimasak dengan cara yang enak. Kalau Ibu belum tahu caranya masak makanan enak, ikut kursus di EcoCamp. Masuk Pak Eko. Ya, jadi udah, kalau Ibu serius, Ibu Widi bisa mengorganisasi kursus masak 3 hari di EcoCamp, misalnya Jumat, Sabtu, Minggu begitu ya. Kan enggak. Kalau yang ngantor juga masih bisa. Biayanya nanti bisa dihitung untuk makan di sana, tidur di sana, dan membeli bahan-bahan gitu ya. Diajari di sini memasak berbagai jenis makanan yang enak dan sehat. Saya tidak bisa mengajarinya, tapi tim kami di sini bisa. Ya, 5 orang boleh, cukup. Kalau 10 orang juga baik. Siap, Bu Widi, siap. Bu Widi siap. Bu Fani sudah ikut. Ayo, mau. Siap, Ibu semua Tato. buka catering. Jadi sekalian Bu punya income, Bu. Punya income buat rumah tangga, Bu. Jadi pengusaha catering, Bu. Romo boleh tanya lagi? Ya, boleh. Seberapa bahaya tempe yang kemasan plastik dibanding dengan yang daun pisang? Saya lebih suka yang daun pisang. Yang paling bahaya kalau plastiknya dimakan ya, Bu. Jangan. Ya, daun pisang dimakan. Saya tidak tahu terlalu pasti, tetapi kalau saya itu menghindari semua makanan yang dikemas plastik. Karena kita ini menghabiskan plastik, jadi 8% cadangan minyak bumi dihabiskan untuk membuat plastik. Semakin banyak kita menggunakan plastik, maka kita itu menghabiskan minyak bumi. Yang kedua, plastik itu kalau terpecah dan molekulnya dan sebagainya mengandung mikroplastik. Dan mikroplastik ini sudah ditemukan bahkan dalam darah manusia, bahkan dalam janin yang masih ada di tubuh. Ya. Jadi sebetulnya secara umum tentu lebih sehat yang pakai daun daripada yang plastik. Kalau saya beli kue-kue aja, beli roti, kue misalnya, beli lemper dibungkus plastik saya tidak jadi beli. Kalau masih dibungkus daun saya beli, ya. Jadi beli roti, nah, memang roti tidak disarankan, tapi begitu dibungkus plastik saya juga tidak akan beli gitu ya. Tapi roti yang lain oke lah sekali-kali. Tapi tidak disarankan juga untuk mempromosikan roti dan mie, ya. Jadi kemasan plastik kita hindari, terutama yang dipakai sekali langsung dibuang. Tentu saja plastik kita masih pakai dalam hidup ya, botol minum juga, tumbler kan plastik juga, tapi kan dipakainya berkali-kali. Yang dihindari adalah plastik sekali pakai langsung buang. Kita mencemari dan berdosa terhadap alam semesta. Begitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Ini saya meneruskan dari chat ya Romo. Ya. Pernah baca, sore Romo dari Ibu Egi, pernah baca katanya sayuran hijau faktor utama dari asam urat. Benarkah? Makasih Romo. Tadi Ibu nggak melihat itu ya, nggak melihat videonya Dr. Susianto ya. Jadi kacang-kacangan dan sayuran hijau itu faktor asam uratnya hanya kecil sekali. Yang lebih besar adalah jeroan, seafood, dan daging. Bahkan 10 kali lipat. Jadi kalau Ibu makan kacang dan sayur banyak tapi mengurangi daging tidak akan kena asam urat. Tapi tiap orang asam urat itu beda-beda ya. Jadi misalnya ini teman saya di sini,
jeroan, daging, dan seafood. Ada yang kalau makan brokoli langsung kena asam urat. Nah, itu tiap orang lain-lain. Tapi karena asam uratnya sudah lama, karena dulu makannya daging terus. Jadi itu faktor pemicu ya, bukan penyebab ya. Jadi Ibu ada bedakan pemicu dan penyebab. Sayur dan kacang-kacangan itu bukan penyebab. Tetapi kalau sudah lama orangnya sakit asam urat, pemicunya bisa sayur. Padahal bukan penyebabnya. Tapi karena dulu kebiasaan makan dagingnya terlalu banyak. Tapi kalau orang yang tidak biasa makan daging, tidak biasa makan jeroan, tidak biasa makan seafood, meskipun sering makan sayur dan kacang-kacangan, umumnya tidak akan kena asam urat. Begitu ya. Ada lagi? Ini info atau distributor beras dan sebagainya nanti dulu ya. Oke, Saya Romo, punya ini banyak supplier beras. Ya. Boleh Romo. Ini ada Bidang dari usahanya semangat tuh. dari Ibu Maya, Romo, kalau lauk yang sudah matang kita simpan di freezer untuk beberapa hari, apakah masih sehat? Semua makanan yang lebih segar, yang sekali masak itu lebih sehat. Jadi semua yang disimpan itu tentu tidak begitu sehat. Ya, ini salah satu yang harus dihindari adalah kalau bisa di rumah itu jangan punya lemari es yang terlalu besar. Cenderung menyimpan semua, ya. Bahkan lama-lama lupa kok apa isinya lemari es juga. Ya, akhirnya dibuang juga. Itu salah satu bukti membuang karena itu kelamaan disimpan. Jadi yang the best adalah makanan-makanan kita itu belilah secukupnya dan segera dihabiskan. Itu yang paling baik. Fresh ya Romo ya. Fresh ya. Termasuk maaf Romo, termasuk dihangatkan itu juga kurang bagus ya Romo ya. Diangetin. Ya, sama. Jadi kalau bisa yang hanya satu kali masak tidak diulang-ulang tentu lebih baik ya. Jadi selalu begitu prinsipnya. Semakin fresh makanan, satu kali masak langsung, bukan dihangatkan, disimpan berkali-kali, pakai microwave, dipanggang lagi, dibakar lagi, digoreng lagi, itu kurang sehat ya. Jadi belilah makanan secukupnya. Kalau memang nanti Ibu Catur sudah buka catering ya belinya sedikit saja, tapi tiap hari beli. Berarti dari aku ya Bu Catur. Belinya jangan beli seminggu sekali, tapi beli tiap hari. Romo masih penasaran saya satu lagi ya Romo tentang telur Romo. Ya. Beberapa waktu yang lalu ada video juga dari seorang dokter, terutama pada masa pandemi kemarin kan menyarankan kalau bisa setiap hari telur satu atau dua gitu. Nah terus ketika tahun 90-an itu saya sedang hamil itu ada pimpinan saya mengatakan teman-teman lah, bukan pimpinan langsung, tapi ya teman Chinese mengatakan, Ibu konsumsi telur seminggu paling tidak 4-5. Nah ini lalu saya memang ikutin Romo yang saran yang 4-5 butir dalam seminggu waktu hamil itu. Sebetulnya ini benar nggak sih Mo? Lalu yang tadi yang video beberapa waktu yang lalu ada yang menyarankan kalau bisa setiap hari untuk stamina. Tapi saya sendiri juga pernah merasakan, Bu Aning mungkin pernah merasakan Bu ketika di Malang kita outbound, kita hanya diberi sarapan telur sama minum, lalu kita makan paginya itu langsung makan siang ya, kita pun masih tetap bertenaga. Tidak terlalu betul, Bu. Jadi tenaga itu bukan datang dari telur, dari karbohidrat. Ibu karena kan malam sebelumnya sudah makan dan punya cadangan karbohidrat kan, Bu. Jadi bukan hasil energi makan pagi yang telur itu. Telur boleh-boleh saja, tapi juga tidak disarankan terlalu banyak. Sebagai sumber protein, bahkan telur pun masih kalah dengan buncis misalnya, Bu. Kandungan buncis proteinnya lebih tinggi daripada telur. Tapi sebagai variasi makanan ya silahkan. Ada satu masalah lagi, kalau ini bukan di Indonesia ya, di beberapa negara industri telur itu sangat kejam. Jadi ayam itu dipisahkan yang betina dan yang laki, yang jantan. Yang jantan itu langsung digiling hidup-hidup. Ya, terus ayam petelur itu kan hanya bisa yang betina. Yang betina ini akan dimasukkan ke dalam kurungan yang gelap, yang tidak ada cahaya, terus disiksa gitu ya.
Sesudah 5 bulan kurang lebih bertelur, itu ayam di Amerika ini terutama dicabuti bulunya supaya dia bisa bertelur lebih banyak lagi. Jadi sebetulnya industri telur di beberapa negara itu sangat kejam. Sehingga orang juga menghindari makan telur, akhirnya jadi vegan ya. Telur nggak mau, susu juga nggak mau begitu. Jadi saran saya silahkan kalau masih makan telur, tapi tidak ada patokan dan sebaiknya juga dikurangi. Yang paling benar adalah makanan itu apa? Bervariasi. Yang kedua, beraneka ragam warna. Yang ketiga, beraneka ragam jenis. Ya, jadi kalau karbohidrat jangan hanya beras saja, kadang-kadang jagung, kadang-kadang ubi, kentang, ya, sukun dan sebagainya. Sayur jangan yang hijau saja, harus ada sayur yang putih, yang merah, yang oranye, yang ungu. Jadi semakin banyak bentuk, jenis, dan warna itu semakin sehat. Dan juga semakin organik dan semakin yang fresh ya, yang tidak dimasak berkali-kali. Kurang lebih pedomannya seperti itu, Bu. Oke, Romo. Ada lanjut pertanyaan lagi dari Ibu Lili. Apakah makanan sehat itu harus sesuai dengan porsi atau harus ditimbang? Jadi masalahnya gini, ada yang bilang nasi putih dengan nasi merah mana lebih sehat? Kalau volumenya sama, indeks glikemiknya nasi merah setengah ya. Tapi kalau nasi merahnya 2 kali lipat nasi putih ya sama saja. Jadi sebetulnya perut kita itu harus dibiasakan makan yang secukupnya ya. Malah ada yang mengatakan makan sebelum lapar dan sudah berhenti sebelum kenyang ya. Makan yang tidak terlalu malam hari. Jadi makan malam itu tidak disarankan misalnya ya. Jadi saya sih tidak menganut yang main timbang, tetapi makanlah secukupnya. Mengapa harus nasi 1 piring mentung gitu ya, penuh gitu. Kalau bisa cukup sedikit saja. Kalau mau malah lebih banyak sayurnya dan sebagainya gitu. Jadi makanlah dengan jumlah yang moderate ya, yang secukupnya. Saya malah membiasakan diri makan pakai mangkok kecil supaya makannya tidak terlalu banyak. Begitu kurang lebih jawabannya. Ya. Oke, lanjut Romo dari Ibu Intan. Adakah kerjasama dengan pemerintah untuk ketahanan pangan mulai dari lahan tanam, bibit, perawatan, pembelian, dan pendistribusian hasil tanam? Yang pertama, saya tidak menyarankan bekerja sama dengan pemerintah. Pemerintah itu main kerjanya adalah main target, ya. Jadi akhirnya sering yang tidak benar. Jadi jangan mengandaikan pemerintah. Mereka itu tidak peduli, karena yang penting adalah target-targetnya saja gitu. Jadi jangan menunggu atau bekerja sama dengan pemerintah. Usul saya begitu. Begitu, Bu. Oke, Romo, nanti yang nomor telepon nanti bisa belakangan ya, Romo, permintaan nomor telepon. Iya. Ini ada Nanti Ibu, kita bisa. Ya. Dari Ibu Yovita Arika, sangat setuju dengan usulan Romo kalau WK bisa jadi distributor beras organik. Saya mau jadi pelanggan. Selama ini seringkali sulit mencari beras organik, kalaupun ada lebih mahal di ongkos transport daripada harga beras. Jadi ini mungkin tadi Romo sudah melempar pilihan, bukan pilihan sih ya, kalau bisa organik itu memang kebetulan akses mungkin dari akses kami untuk mencari bahan-bahan organik ini memang enggak. Kadang-kadang ya nanti kita minta Ibu Endang. Iya, Romo. Jadi juragan beras ya, Romo. Ya, bagus. Itu panggilan Tuhan, Bu. Ya. Amin. Dari Ibu Lingkawati, Romo, saya usul mungkin setiap rumah bisa menanam sayur pakai pot karena keterbatasan lahan dengan memakai pupuk organik. Kalau bisa menanamlah, tetapi saya lebih prioritas yang penting bukan menanam, tapi membeli. Kalau nanam sekarang baru panennya sebulan kemudian. Kalau membeli kan tiap hari. Jadi belilah sayur-sayur organik daripada hanya menanam. Nanam boleh ya. Terutama saya mengusulkan nanam beberapa yang sering dikonsumsi. Yang paling penting mungkin nih buat ibu-ibu nanam cabai rawit. Nah, ya jadi harganya berapapun selalu ada persediaan cabai di rumah. Itu karena tanaman cabai itu kan bertahan lama ya. Seledri misalnya, itu juga bawang daun gitu. Nah, yang sering dipakai seperti itu baik kalau menanam sendiri dan cukup di pot-pot sederhana aja. Nggak punya tanah pun tidak apa-apa. Di apartemen pun masih bisa gitu.
di lantai atas karena cukup dengan pot. Jadi yang sering dikonsumsi saja. Tapi lebihnya lebih penting membeli karena saya tidak berharap ibu-ibu jadi petani. Tidak usah. Kita tidak punya lahan juga sebagian besar. Kecuali Bu Begitu, Endang Ibu? ya Romo. Ya. Kan tanahnya di Bantul, bukan di sini. Di Bantul tanahnya Romo, jadi mesti ini apa? Ya, nggak apa-apa, Bu. Siap, Bu. Ya. Ya. Oke, lanjut Romo dari Ibu Maria Setiawibawa. Apakah mengkonsumsi proteina sebagai pengganti daging itu sehat? Karena saya sudah berapa tahun ini mengkonsumsi proteina. Mohon penjelasan Romo. Ya, proteina salah satu alternatif pengganti daging yang lumayan, tapi juga jangan pagi siang malam proteina. Ya, jadi ya proteinnya adalah salah satu. Kalau ikut kursus masak di EcoCamp, kami akan mengajarkan beberapa kemungkinan membuat pengganti daging. Salah satunya proteina, ya. Ada lagi yang seperti daging ayam namanya crispy G. Itu kalau mau bikin ayam goreng, beli crispy G itu hampir pasti jadi. Sebagian besar makanan-makanan ini berasal dari bahan jamur, ya. Juga ada daging-daging disebutnya daging analog, ya, jadi seperti buatan. Tapi dibuat juga sebagian besar ada dua bahan, yaitu kacang kedelai, ya, soya, atau dari jamur. Itu ada, ya. Tetapi tidak harus. Misalnya, kami di sini bisa saja memasak misalnya rawon, ya. Nah, daging rawonnya itu diganti dengan daging atau kulit buah dari semangka misalnya. Ibu kalau makan semangka kan ada yang merah atau kuning, ya. Terus ada yang putihnya, ya. Ya. Nah, yang putihnya kan seringnya dibuang, ya. Betul. Nah, kalau itu bukan kulit luarnya, ya, yang putihnya. Kalau itu dipotong-potong, itu bisa ganti masuk ke dalam rawon, ke dalam lodeh, ke dalam sayur asem, dan semua pengganti labu gitu. Itu bisa mengganti. Kami misalnya menyediakan nasi padang, ada rendang, tapi rendangnya isinya kacang, ya, dan kentang. Nah, itu, tapi bumbunya tetap bumbu rendang. Jadi di sini tuh kan, gini, makanan enak itu masalahnya bumbu, bukan bahan. Daging pun tidak ada rasanya. Ya, jadi tetap rasa rendangnya ada, tetapi kita mengganti daging dengan kacang dan misalnya dengan kentang. Sehingga waktu makan nasi padang, dagingnya itu berupa kentang. Tidak harus proteina atau crispy G juga bisa. Ya, jadi itu yang adalah bagian dari kursus masak di EcoCamp kalau ibu-ibu ada yang mau. Terima kasih. Selanjutnya dari Bu Nani, Romo mau tanya apakah betul bayam yang daunnya berlubang-lubang seperti dimakan ulat itu betul bayam organik? Daun bayam yang Ya, umumnya yang organik kadang-kadang masih ada lubang, tapi tidak selalu. Ya, kadang-kadang ada yang mereka bisa menjaga, apalagi kalau di dalam greenhouse, ya. Jadi meskipun organik, itu lubang itu tanda kena hama. Jadi sebetulnya jangan khawatir dengan sayur yang ada lubangnya, malahan mungkin lebih sehat daripada yang sama sekali bersih. Tapi juga ada sayur organik yang cukup bersih kalau dia mengembangbiakannya di dalam greenhouse sehingga nggak banyak kena hama gitu, ya. Betul. Jadi nggak usah khawatir dengan sayur yang berlubang. Selanjutnya dari Bu Lili, bagaimana dengan orang yang menjalankan diet keto, Romo? Ini kan Saya tidak paham, tetapi saya tidak menyarankan. Diet keto itu rendah karbohidrat, jadi ngurangi nasi, tapi lebih banyak daging dan lemak gitu, ya. Saya sama sekali tidak menyarankan. Ada banyak kisah yang tidak baik tentang diet keto. Jadi sebaiknya makanan itu lebih sederhana, bervariasi, jangan yang aneh-aneh. Dan jangan ekstrim, dengan sesuatu dikurangi, yang lain ditingkatkan ekstrim. Jadi kita membutuhkan semuanya. Kita butuh karbohidrat, butuh protein, butuh lemak, butuh vitamin, dan sebagainya. Tapi dalam jumlah secukupnya, tidak berlebihan. Sakmadyo. Romo Pak Pirsa sama Dio. Ya, jadi diet keto itu konsumsi lemak normal itu harus 20-30. Diet keto dinaikkan jadi 3 kali lipat, 60-70%. Karbohidratnya, nasinya dikurangi. Saya kira tidak sehat. Oke, kalau yang lain? Ya, di pertanyaan di chat sudah habis. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya boleh mengangkat tangan, raise hand. Jika ada pertanyaan lagi. Ibu-ibu, tadi kan saya mengusulkan beberapa hal. Saya tidak mengandaikan dibahas sore ini. Ibu Widi kan ketuanya ada toh?
Nah, mungkin sesudah ini Ibu Widi bisa dalam salah satu rapat mengundang beberapa orang, mungkin Ibu Endal, Ibu siapalah gitu ya, untuk membicarakan kelanjutannya. Nanti kalau butuh supplier ini, supplier itu, butuh apa segala, nanti bisa kontak saya lagi. Tapi yang tadi misalnya beras, nggak usah cari yang lain-lain, mulai aja Ibu Endang yang suruh bekerja sama dengan petani di sana ya. Ibu Astati suruh mulai bikin tempe dan tahu ya. Ibu Catur mulai bikin catering gitu ya. 2-3 jenis saja ya cateringnya, makanannya, yang lain bikin 2-3 jenis lagi begitu ya. Sehingga kita saling belanja di antara kita. Dan itu kan lebih terjamin makanan-makanan yang sehat. Saling membantu juga di antara kita. Iya. Nah, nanti silakan menghubungi saya lagi kalau memerlukan beberapa informasi yang lain. Catat Bu Widi. Baik Romo. Catat. Ya, silahkan ibu-ibu kalau masih ada pertanyaan lagi untuk Romo terkait dengan pola makan kita selama ini. Boleh Bu Ika, saya tanya sama Romo. Iya, silakan Bu Heni. Saya itu kan di depan rumah ada nanam pohon sirikaya ya Mo ya. Tapi kok sering ada kutu-kutu padahal kita nggak pernah kasih pupuk-pupuk. Apakah itu layak kita makan Mo walaupun kita sudah bersih-bersih itu? Terus yang kedua, kita kadang-kadang beli bayam atau kangkung suka ada kutu-kutunya juga Mo. Itu bagaimana Mo? Apakah kita layak walaupun kita udah cuci, mungkin ada sedikit yang bisa kadang-kadang ikut kemasak gitu Mo. Bagaimana tuh Mo? Ya, nggak apa-apa, sebagian protein. Ya, asal dalam jumlah yang tidak berlebihan, tidak apa-apa. Ya, dan dengan dimasak sebetulnya sudah tidak ada masalah. Oh gitu ya Mo, nggak bahaya Mo. Ya, kalau kutunya lebih banyak dari sayurnya ya jangan. Itu kan putih-putih Kalau Mo. ya sedikit, it's okay. Iya. Ya. Itu yang sirikanya gimana Mo? Itu kan susah ya, kita mau buang tapi kalau nggak kita makan ya sayang. Ya, nggak usah dibuang, dibersihkan saja. Oh gitu ya Mo ya. Oke. Ya, jadi sorry. Sebetulnya ada juga yang disebut dengan pestisida organik ya Bu. Jadi kalau ada mulai banyak kutu-kutu, misalnya di toko Trubus ada itu pestisida organik. Oh, Ya, gitu jadi ya, yang Mo. tidak meracuni, atau kita membuat pestisida dari bahan alam. Misalnya, semua tanaman-tanaman yang pahit atau pedas itu bisa dijadikan pestisida juga. Oh, gitu. Misalnya dari cabai itu bisa dibuat ya. Atau menemukan daun-daun yang sangat pahit gitu ya. Itu bisa dihancurkan, direndam gitu, dan air rendamannya dipakai untuk menyemprot. Jadi bisa juga membuat pestisida sendiri ya. Kadang-kadang begitu. Jadi di alam sebetulnya sudah ada macam-macam ya. Iya ya, oke. Pakai ekoenzim Romo. Ya, pakai ekoenzim ya Romo. Ekoenzim Romo. Tapi terlalu asam Ya. kalau ekoenzim itu ya. Ekoenzim juga bagus ya. Ya. Jadi kalau ada yang memproduksi ekoenzim, karena itu semua orang bisa membuatnya, bisa dipakai juga ya, untuk disemprotkan juga untuk menambah kesuburan sebetulnya ya. Jadi ekoenzim juga bermanfaat. Silahkan. Iya. Ya, terima kasih Romo, terima kasih Mbak Ika. Terima kasih Ibu Heni. Ya. Silakan ibu-ibu yang lain. Masih iya, ada waktu ya Mbak Ika? Ya, masih ada Ibu. Tentang ini loh Romo, kalau orang asam lambung atau mah, itu kok kalau makan ketan terutama ya Romo, itu kenapa lebih mual gitu dibanding nasi biasa ya Romo ya? Apakah bedanya ketan dengan itu nasi biasa? Jadi gini Bu, setiap orang itu unik dan berbeda-beda. Jadi saya tidak tahu jawabannya, tetapi kita harus waspada atau memahami tubuh kita masing-masing. Ya, jadi ada yang kalau dulu disebutnya alergi mungkin ya. Jadi ada yang, kalau saya ini alerginya cuma satu, alergi lapar aja. Ya, kalau lagi lapar cari makan gitu. Tapi saya makan apa saja tidak masalah gitu. Ya syukur. Tapi ada teman yang tadi ya, karena dulu asam urat, makan brokoli sedikit aja terpicu. Dia makan daging nggak apa-apa, tapi brokoli. Jadi tiap orang harus waspada dan mengenali tubuhnya. Jangan ngajago ya, jangan memaksakan diri ketika sudah tahu bahwa akibatnya kurang sehat. Tetapi
Kami di sini ada satu lagi nih. Di kami ini ada produksi namanya essential oil, Bu. Ya, jadi ada beberapa essential oil yang bukan parfum, yang sebetulnya punya fungsi untuk menyembuhkan. Ya, termasuk tadi yang alergi, yang GERD, dan sebagainya. Kalau mau suatu kali salah satu tim kami juga bisa memberi workshop atau kayak gini Zoom tentang manfaat essential oil untuk kesehatan. Ya, kami juga di sini ini sedang berlangsung juga ada lokakarya dengan apa? Ibu boleh setuju atau tidak? Kami juga menggunakan di sini metode pranic healing untuk penyembuhan, termasuk untuk alergi dan beberapa bisa sembuh gitu ya. Jadi kita ini juga harus mencari jalan-jalan yang wajar begitu ya untuk mengusahakan kesembuhan, ya, mengusahakan supaya beberapa penyakit yang masih bisa diatasi ya kita coba atasi dengan pola hidup sehat, dengan essential oil, dengan berbagai terapi komplementer yang mungkin membantu kita untuk lebih sehat. Begitu kurang lebih. Oh iya. Oke, Romo. Ya. Masih ada Ibu yang ingin bertanya? Dari chat Romo, dari Ibu Teresia Ani, apakah penggunaan air fryer lebih aman dibandingkan menggoreng secara alami, mengingat tetap adanya kandungan teflon dan kimia lainnya dalam kemasan? Ya, makanan yang di air fryer menurut saya lebih baik ya karena dia tidak menggunakan minyak ya, malah minyaknya sedikit keluar kan, jadi agak kesedot. Nah, ya, kemasannya tidak boleh dimasukkan ke dalam air fryer-nya toh. Jadi pada prinsipnya air fryer itu menurut saya cukup baik. Ya, tetapi sekali lagi jangan memasak dan memanaskan terus-menerus. Kita masih butuh microwave, mungkin masih butuh air fryer, tapi pakailah secara terbatas. Ya, bijaksana jangan semuanya selalu dipanaskan, masukkan air fryer, masuk lagi microwave. Jadi semakin fresh lebih baik. Saya lebih senang makanan-makanan yang sekali dimasak terus langsung habis. Tapi kalau terpaksa ya kadang-kadang saya juga masih menggunakan microwave atau air fryer. Kadang-kadang saja. Begitu? Ada yang lainnya? Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Ya, Romo sepertinya sudah cukup jelas nih, Romo, provokasinya. Ya, nanti tinggal follow up-nya ya, Ibu Widi ya. Iya. Baik, Romo. Oke, Romo dan Ibu-Ibu semuanya, boleh saya simpulkan dari materi kita yang seru ini bersama Romo Ferry. Ternyata kita bisa ikut serta dalam melestarikan bumi, walaupun dengan langkah yang sangat kecil, yaitu dengan memilih pangan organik dan lokal. Kemudian memasak dengan terbatas, jadi secukupnya saja, karena semakin fresh semakin baik ya Romo ya. Tidak menyimpan, kalau beli kulkas jangan yang gede-gede, yang kecil aja. Belanja setiap hari gitu ya Rom. Tidak boleh belanja bulanan ya Rom ya. Dan yang belanja yang lain kan bulanan masih ada, Bu. Kalau beras masa beli tiap hari, Bu. Rinso sajimpet. Oke. Tadi memasak dengan terbatas, semakin fresh semakin baik. Masak secukupnya untuk keluarga kita dan mengupayakan penggunaan pangan organik, dan ini akan di follow up oleh Bu Widi dan teman-teman dari bidang usaha Bu Endang untuk menyediakan beras organik ya, minimal beras organik dulu buat biar anggota WK kita sehat-sehat semua, begitu ya Romo ya. Amin. Ya, mengurangi daging dan ikan juga. Mengurangi daging dan ikan. Dan mencermati hal-hal yang mitos-mitos tadi ya Rom, memang benar-benar itu
pikiran kita mungkin dari dulu sudah tertanam penyebab asam urat, penyebab apa segala macamnya Itu kita bisa ternyata dilihat di YouTube ya, ya Dokter betul. Susianto itu bisa dicari Betul. videonya. Ya, Dokter terima kasih. Susianto. Ya, itu Romo sudah ada di chat dan nanti kontak-kontaknya untuk petani-petani organik menyusul ya Romo Nanti ya. pada waktunya ya. Siap. Atau bisa digabung sebetulnya dengan Koperasi Pangan di Cilandak. Maksudnya begini Bu, jadi sekali pesan kerjasama dengan Cilandak, jadi ngirimnya ke Cilandak sebagian, ke Celinduk sebagian. Karena di Cilandak sudah dimulai, jadi bisa bekerja sama juga, ya. Ya. Oke Romo, ini sepertinya sudah ada sekitar 73 konsumen pelanggan Oh, luar ya biasa. yang di sini. Peserta di sini. Jadi sebetulnya Ibu hanya diusulkan mengalihkan belanjanya ke makanan-makanan yang lebih sehat, yang bisa lebih dijamin asal muasalnya, ya. Ya. Oke. Bukan menambah pengeluaran, mengalihkan. Ya, terima kasih Romo atas materinya dan pemaparannya yang sangat bermanfaat ya. Sore ini Ibu-ibu memang benar-benar membuka pikiran kita. Semoga kita bisa tetap memulai dan konsisten untuk menerapkan saran-saran dari Romo tadi sehingga kita bisa berkontribusi lebih jauh. Walaupun sedikit-sedikit ya Romo, organik. Kalau banyak jadi gerojokan juga ya Romo ya. Ya. Oke. Baiklah, sebelum kita tutup, kita boleh foto dulu Romo. Ya, silakan. Ya, Romo, silakan. Ibu-ibu yang belum dibuka mic kameranya boleh dibuka, Bu. Biar saya fotonya ada tiga screen di tempat saya. Bentar, 1. Dua. Ya. Ya. Selanjutnya acara kita tutup dengan doa oleh Bu Eli. Silakan Bu Eli. Ya, kita tutup nanti Romo kasih berkat ya Romo. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas bimbingan dan pendampingan-Mu selama webinar pada siang hari ini. Semoga apa yang kami dengar dari Romo Ferry dan masukan dari teman-teman dapat bermanfaat bagi kami semua, terutama bermanfaat bagi alam dan lingkungan kami. Semoga cara hidup kami dapat berubah dan semakin mencintai alam. Amin. Santa Ana, doakanlah kami. Mohon berkatnya Romo. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Mari kita semua mendapatkan berkat dari Allah yang Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Ibu-ibu. Terima kasih Romo dan para ibu semua. Semoga semakin sehat. Amin. Terima kasih Romo. Selamat sore, berkah dalam. Terima kasih bidang pendidikan. Bu Ani dan ibu-ibu semua. Pamit ya. Oke, semangat. Semangat.